Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Mahmudi dari Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ilmu Alam Dasar, dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai peradaban. Apa sih peradaban itu? Yang pertama, kita harus mengetahui hakikat dari peradaban itu. 1. Peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk kepada sifat yang tinggi dan mulia. Yang kedua, Huntington pada tahun 2001 mendefinisikan peradaban sebagai the highest social grouping of people and the broadest level of cultural identity. People have sort of that which distinguish humans from other species. Yang ketiga, manusia beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia, atau monopluralis secara optimal. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang beradab. Apa sih artinya? Adab artinya sopan. Manusia sebagai makhluk yang beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti. Yang luhur menunjukkan pada perilaku manusia. Manusia yang beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta, rasa, dan karsa. Selanjutnya, masyarakat beradab. Yang pertama, masyarakat beradab memiliki padanan istilah yang dikenal dengan masyarakat madani atau masyarakat sipil atau civil society. Konsep masyarakat adab berasal dari konsep civil society dari asal kata society civilis. Yang kedua, istilah masyarakat adab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani. Secara etimologis, dapat dinyatakan masyarakat madani dapat dinyatakan sebagai masyarakat yang teratur dan beradab. Ada sedikit quotes dari Terelia yang saya akan bacakan. Bunyinya, jika kita ibaratkan, maka peradaban manusia persis seperti roda, terus berputar, naik turun, mengikuti siklusnya. Lanjut, mengenai dinamika peradaban. Menurut Arnold Y. Toynbee, seorang sejarawan asal Inggris, lahirnya peradaban itu diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai tanggapan atau respon manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge, guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Challenge and response. Setiap kali timbul kebutuhan, maka manusia akan berusaha menemukan jalan untuk memperolehnya. Seluruh perangkat ide, metode, teknik, dan benda material yang digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu, dalam suatu tempat tertentu maupun kegiatan untuk merombak perangkat tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut teknologi. Apa sih teknologi itu? Teknologi lahir dan dikembangkan oleh manusia, dan ilmu untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Penerapan teknologi itu bertujuan untuk memudahkan kerja manusia, agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Alvin Toffler menganalisis gejala-gejala perubahan dan pembaharuan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi dalam bukunya The Third Wave tahun 1981 yang menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini telah mengalami 3 gelombang, yaitu 1. Gelombang pertama, yaitu peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai tahun 800 sebelum Masehi sampai 1500 Masehi. Gelombang kedua, peradaban teknologi industri berlangsung mulai 1500 Masehi sampai dengan 1970 Masehi. Gelombang ketiga, peradaban informasi berlangsung mulai 1970 Masehi hingga saat ini. Dan yang terakhir, problematika peradaban. Semakin berkembangnya teknologi, terutama pada teknologi komunikasi, membuat cakrawala atau ilmu pengetahuan masyarakat semakin terbuka luas. Teknologi yang seharusnya menjadi penunjang manusia untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya malah menjadi pengganggu dalam hidup manusia yang justru membelenggu perilaku dan gaya hidup manusia itu sendiri. Dengan demikian, cepatnya kemajuan teknologi dan ditopang oleh sistem sosial yang kuat membuat teknologi menjadi pengarah bagi kehidupan manusia, yang berakibat bagi orang-orang yang rendah kemampuan teknologinya menjadi ketergantungan dan hanya mampu bereaksi terhadap dampak yang ditimbulkan kemajuan teknologi. Dampak dari mudahnya akses informasi ini adalah masuknya kebudayaan luar yang selama ini tidak diketahui masyarakat, yang membuat pergeseran norma di masyarakat dan menyebabkan terjadinya kompromisme sosial yang membuat hal-hal baru yang masuk
yang masuk dalam masyarakat diterima karena perubahan norma. Mungkin sekian dari saya, semoga dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.